Pembangkit listrik tenaga air. Perkenalkan, saya Kevin Panggabean, NIM 1705541029. Yang pertama itu pembangkit listrik tenaga air, yaitu alternatif pengganti bahan bakar fosil. Diperlukan kondisi alam yang sesuai untuk pengembangannya. Struktur dan instalasinya, yang pertama dipasang di bendungan beton atau bendungan kecil di sungai untuk menahan dan mengandung air. Yang kedua, air disimpan di reservoir dan secara bertahap dikeluarkan untuk menggerakkan bilah turbin yang menggerakkan generator. Energi terbarukan menggunakan energi air yang mengalir dari tempat yang lebih tinggi ke tempat yang lebih rendah untuk menghasilkan listrik. Teknologi ini terbukti matang, dapat diprediksi, dan biasanya memiliki harga yang kompetitif. Selanjutnya, efisiensi konversi energi tertinggi dibandingkan energi lainnya. Pengeluaran awal yang relatif tinggi tetapi umur panjang dengan biaya pengoperasian dan pemeliharaan yang rendah. Keunggulan adalah diakui sebagai teknologi ramah lingkungan serta turbin tidak menimbulkan banyak dampak ekologis. Persyaratan dan kondisi. Yang pertama itu persyaratan fondasi struktur air itu sendiri, yakni tempat turbin berbeda. Yang kedua, kondisi topografis, geologi, dan hidrologi lebih menentukan jenis struktur hidrolik dibandingkan struktur di darat, yang berarti keunikan situasi dan solusi konstruksi. Selanjutnya itu adalah jenis proyeknya. Yang pertama berbasis aliran sungai, yang kedua berbasis penyimpanan atau waduk, yang ketiga penyimpanan terpakan, yang terakhir itu adalah teknologi pasang surut. Selanjutnya ada run of the river. Yang pertama mungkin tidak memiliki reservoir atau hanya memiliki fasilitas penyimpanan terbatas. Selanjutnya itu menggunakan bendungan yang sudah ada atau meniru struktur bersejarah. Estimasi jelas sejenis pembangkit listrik tenaga air. Kategori berdasarkan satu, cara eksploitasi pada siang hari. Dua, pembangunan blok dan aula. Tiga, jenis set turbin. Yang keempat, besar daya. Yang kelima, besarnya kemiringan. Yang keenam, kerjasama antara pembangkit listrik tenaga air. Dan yang ketujuh, beban tekanan air. Yang kedelapan, cara memperoleh air terjun. Pembangkit listrik berbasis penyimpanan, yang pertama bendungan tinggi. Yang kedua, reservoir di bagian hulu untuk drainase. Selanjutnya, manfaat tambahan, pengendalian banjir, pasokan air, drainase, navigasi, dan rekreasi. Yang ketiga, keuntungan dan fleksibilitas. Fleksibilitas menghasilkan listrik sesuai permintaan, tidak tergantung pada fluktuasi aliran masuk. Pembangkit listrik tenaga pasang surut memanfaatkan kenaikan dan penurunan permukaan air laut. Energi potensial air laut diubah menjadi listrik. Klarifikasi berdasarkan ukuran dan kapasitas. Yang pertama, tidak ada konsensus global. Kebijakan pembangunan yang berada di berbagai daerah, istilah seperti kecil atau besar, tidak akurat secara teknis atau ilmiah. Kriteria tinggi pembendungan dan kapasitas waduk, misalnya kapasitas waduk retensi kecil di Polandia adalah 5 juta meter persegi. Kontribusi terhadap produksi listrik global. Kontribusi global yaitu sekitar 16% dari produksi listrik global lebih besar dibandingkan sumber terbarunya lainnya. Kebijakan dan peraturan. Contoh, target Uni Eropa 20% energi terbarukan pada tahun 2020. Kontribusi di berbagai negara. Polandia sekitar 2% dari produksi listrik nasional. Amerika Serikat sekitar 38% dari total listrik terbarukan. 6,6% dari total listrik Amerika Serikat. Tiongkok hingga 18% dari total pembangkit listrik. Dampak terhadap wilayah. Hubungan pengelolaan air dan lingkungan. Pengelolaan air dan lingkungan memiliki tujuan yang berlawanan dengan pembangunan. Pengembangan infrastruktur hidrologi cenderung meningkat ekonomi dan urbanisasi. Pertimbangan lingkungan mendorong solusi berkelanjutan, seringkali menghentikan proyek. Dampak struktur hidroliknya, risiko kegagalan dapat mempengaruhi kehidupan dan perekonomian. Dampak lingkungan dan ekonominya, penggunaan pembendungan untuk tujuan ekonomi, landscape, atau ekologi. Dampak dari reservoir dan operasi pembangkit listrik terhadap wilayah, keuntungan pembangunan reservoir, peningkatan keseimbangan hidrologi,
Kondisi navigasi yang baik. Selanjutnya pembangunan listrik tenaga air di Uni Eropa. Perkembangannya itu pusat pengembangan di negara-negara Uni Eropa karena subsidi finansial dan nasional. Dampak lingkungan, memakai listrik tenaga air mengganggu status hidrometeorologi sungai. Kegagalan memenuhi persyaratan penunjukan kerangka air untuk mencapai status ekologi yang baik. Transformasi lanskap, pembangunan listrik tenaga air mengubah lanskap signifikan. Yang kedua, perubahan rezim hidrologi mempengaruhi ekosistem sungai secara keseluruhan. Perubahan pola musiman debit sungai berdampak pada siklus hidup organisme akuatik. Sistem dampak pada ekosistem. Dampak pada tumbuhan air, tumbuhan seperti Limnobium, Laevigatum, Nyambe alba, atau Calapalustris terganggu proses pembunganya karena perubahan arus. Dampak pada serangga air kesulitan bertelur karena kekuatan arus yang tinggi. Selanjutnya ada proses aliran sungai. Definisi, perubahan dasar sungai di bawah pengaruh aliran air. Salah satu fenomena paling dinamis yang mengubah permukaan air. Lingkungan fluvial dicirikan oleh erosi dan sedimentasi. Transportasi sedimen mengikuti prinsip umpan baik, stabilitas dinamis sungai, kondisi keseimbangan dinamis, penyesuaian timbal balik, proses penyesuaian aliran dan sedimen. Dampak erosi dan sedimentasi, pengaruh perubahan antropogenik, ekosistem dan morfologi sungai, dampak daripada ekosistem, pengaruh antropogenik pada parameter morfologi, implikasi rekayasa hidrolik, serta solusi teknikal untuk mengatasi masalah sedimentasi. Perkembangan hidrotenik, pengaruh perubahan kondisi hidrologi, masalah polusi sedimen, pengaruh struktural terhadap transportasi sedimen alami, penanganan fenomena kavitasi, pengolahan dan perlindungan sungai. Kesimpulan, dampak pemakai listrik tenaga air, induksi proses hidromik, dan respon ekologis. Pemakai listrik tenaga air mempengaruhi proses hidrodinamik yang berkaitan dengan respon ekologis habitat. Dampak lingkungan dari perbendungan sungai. Dampak utama berasal dari pembendungan sungai yang signifikan, struktur yang dirancang, dipelihara, dan dioperasikan dengan benar dapat mengendalikan kondisi air di hulu dan hilir sambil menghasilkan energi. Perubahan kondisi hidrolik saluran, struktur air yang mempersempit daerah aliran mengubah kondisi hidrolik saluran. Percepatan proses pembentukan saluran menyebabkan perubahan morfologi signifikan pada dasar sungai. Akumulasi puing ditegakkan atas mengganggu keseimbangan dinamis antara aliran air dan transport sedimen menyebabkan erosi lokal hilir. Variabilitas kondisi hidrodinamik, peningkatan turbulensi aliran di hilir, perbendungan mempengaruhi kedalaman dan kecepatan longitudinal pada penampang saluran. Perubahan geometri, hidrolik, dan granulometri, unsur utama yang mempengaruhi adalah menghambat beban sedimen di hulu, rendaman banjir dengan pembalikan karakteristik alir di hilir, degradasi lapisan dasar di hilir akibat terperangkapnya sedimen. Sekian dari saya ucapkan terima kasih.